Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Kami harap dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, masih sekitaran trigonometri part 3 bagian ketiga. Sesi kali ini adalah kita akan bahas tentang kuadran dan sesuai dengan request dari teman Tribody Channel untuk membahas besarnya sin kosan tangen di atas 90 derajat. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kuadran, apa sih itu kuadran? Kuadran artinya seperempat lingkaran. Jadi, dalam satu lingkaran terdapat 4 bagian atau kuadran yang terbagi oleh dua sumbu yang berpotongan tegak lurus. Seperti apakah? Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini ada dua buah sumbu, misalnya sumbu Y, ini sumbu X, berpotongan tegak lurus. Ini kuadran 1, 2, 3, dan 4 berlawanan dengan jarum jam. Kuadran 1 besar sudutnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Dan bentuk umum untuk mencari sin cos tangennya adalah 90 derajat dikurangi alfa derajat. Kuadran 2 besar sudutnya adalah 90 sampai 180 derajat. Ya. Bentuk umumnya 180 derajat dikurangi alfa. Oke. Untuk kuadran 3 itu adalah besar sudutnya 180 sampai 270 derajat. Bentuk umum untuk mencari sin cos tangennya 180 derajat ditambah, ya beda dengan yang lain, dikurang ini ditambah alfa derajatnya. Kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Bentuk umum untuk mencari besarnya sin cos tangen 360 derajat dikurang alfa derajatnya. Oke, itu sekitar tentang kuadran dan pembagian besar-besar sudutnya ya. Terus yang sampingnya ini ada sebuah tabel untuk mengetahui muatan besar atau nilai daripada sin cos tangennya ya. Oke, di kuadran 1 besarnya 0 sampai 90 derajat, sin cos tangennya itu bermuatan positif, bernilai positif, baik bentuk sinnya, cosnya, tangannya ya. Misalnya sin 30 berarti positif hasilnya nilainya, cos 45 positif ya. Untuk kuadran kedua 3 dan 4 Tribody Channel punya triknya. Jadi kalau untuk menghafal ini barangkali teman-teman menemukan kesulitan, maka Tribody Channel triknya adalah kebalikan dari tanda checklist ya. Oke, jadi teman-teman biasanya kalau bikin checklist kan gini. Nah, maaf, ini terus begini ya. Nah, ini dibalik ya. Jadi dibalik ini dulu, terus baru ke sini. Ya. Oke. Jadi di sini ada 3 titik, titik 1, 2, dan 3. Oke. Yang dihafalin adalah untuk kuadran 2 adalah sin, tangan, loncat, terus cos ya. Dari 3 titik ini teman-teman hubungkan, maka akan membentuk sebuah simbol ya, tulisan kebalikan daripada checklist gitu ya. Oke, itu trik dari Tribody Channel. Oke. Lanjut lagi. Jadi di kuadran 2 yang nilai positifnya adalah sin, kita kasih titik. Di kuadran 3 nilai positifnya pada tangan, kasih titik. Di kuadran keempat nilai positifnya cos. 3 titik ini kita hubungkan akan membentuk sebuah simbol checklist yang berkebalikan ya. Oke. Paham ya teman-teman? Semoga bisa dipahami dan dimengerti tentang kuadran, besar sudut dan bentuk umumnya, serta nilai positif negatif di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke soalnya saja ya. Oke. Ini soalnya, tentukan tanda dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Sin 145. Gimana gambarannya? 145 berarti dia terletak di kuadran kedua. Kenapa? Antara 180 ya, 90 derajat sampai 180 derajat. Oke. Maka terletak di kuadran kedua. Karena di kuadran 2 sin itu bermuatan positif. Jadi kalau misalnya dicari, nanti tandanya nilainya bermuatan positif. Oke. Untuk cos 230 itu terletak di kuadran ketiga. Oke, cosnya ada di kuadran ketiga karena terletak antara 180 sampai 270. Oke, karena ada di kuadran ketiga maka nilai cos 230 adalah negatif. Kita cek dari tabel kuadran ketiga cosnya adalah negatif. Oke ya. Soal nomor 2, tentukan nilai dari sin 120 ditambah cos 210 ditambah cos 315 derajat.
Kita selesaikan satu-satu. Sin 120 derajat itu ada di kuadran kedua. Nilai cosnya, nilai sinnya adalah positif. Maka sin 120 itu diperoleh dari bentuk umumnya adalah 180 dikurangi alfa, kuadran kedua. Nah ini ya bentuk umumnya. 180 dikurangi alfa, jadi tadi adalah sin berapa? 120. Berarti 120 itu diperoleh dari 180 dikurangi 60. Alfanya itu 60 derajat. Maka sin 60 adalah setengah akar 3. Sin di kuadran kedua bernilai positif. Oke, lanjut. Cos 290 derajat. 210 derajat berada pada kuadran ketiga. Cos di kuadran ketiga bernilai negatif. Maka 210 itu bisa diperoleh dari 180 ditambah 30. Ya, jadi cos 30 adalah di kuadran ketiga negatif. Maka ketemunya negatif setengah akar 3. Oke. Sekarang yang cos 315 berada pada kuadran 4. Sehingga nilainya positif dengan besarnya cos 315 itu diperoleh dari 360 dikurangi berapa? Biar dapat 315 yaitu dikurangi 45. Maka cos 45 adalah setengah akar 2. Jadi pemaparan penjelasan di atas ketemu satu item ya, satu bagian. Sin 120 derajat setengah akar 3 ada di kuadran kedua berarti bernilai positif. Cos 210 derajat ada di kuadran ketiga. Cos di kuadran ketiga adalah negatif. Oke, cos 315 derajat ada di kuadran keempat. Cos yang ada di kuadran keempat adalah positif. Ini plus kali min menjadi min, maka ini dikurangi menjadi 0. Setengah akar 3 kurangi setengah akar 3 0, maka yang tersisa setengah akar 2. Jadi penjumlahan sin 120 ditambah cos 210 ditambah cos 315 menghasilkan setengah akar 2. Oke, gimana teman-teman? Jadi soal ini bisa diselesaikan jika teman-teman adik-adikku semua yang sedang belajar di kelas 10 SMA, SMK, dan program setara paket C, Anda semua harus mengetahui satu, sudut istimewa. Oke, begitu sudut istimewa Anda udah hafal. Yang kedua, posisi nilai kuadran ada di kuadran berapa? Positif, negatifkah? Oke, baru bisa menyelesaikan soal seperti ini. Oke ya. Jadi antara trigonometry parts 1, 2, and 3 itu saling bersambungan, berkaitan. Anda nggak bisa mengerjakan ini kalau Anda tidak hafal sudut-sudut istimewa. Ya, yaitu sin 30, 45, 60, 90. Ya. Yang kedua, Anda tidak bisa menyelesaikan soal seperti tadi apabila tidak menghafal, tidak tahu besar nilai sin cos tangennya ada di kuadran berapa. Dan yang terakhir, soal seperti tadi bisa diselesaikan bentuk umumnya. Ya, jadi ada 3 syarat, 3 indikator, 3 item yang wajib Anda kuasain sehingga bisa menyelesaikan soal seperti ini. Oke, kami harap video yang singkat ini bisa bermanfaat buat Anda, buat kita semua ya. Dan diingatkan kembali buat teman-teman yang baru menemukan channel kami, Triwede Channel ya, silahkan dipadamkan warna merahnya ya, ditunggu subscribe-nya, jempol ke atas. Alhamdulillah, hatur nuhun, thank you very much, matur numbah nuwun. Jempol ke bawah juga nggak apa-apa. Mau di-share video ini, semoga semakin banyak orang menyimak, menonton, akan membawa kemanfaatan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.